Jajaran legislatif DPRD dan pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna. Rapat digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait 4 raperda non-APBD. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi. Melalui masing-masing jubir fraksi legislatif menyampaikan saran, masukan serta pertanyaan ikhwal raperda yang kini dibahas. Dari 4 raperda yang tengah dilakukan pembahasan, 3 raperda diantaranya merupakan gagasan rencana jangka panjang Pemkab Madiun 20 tahun ke depan. Sementara satu sisanya merupakan produk hukum baru mengenai penanaman modal. Sejumlah fraksi mengajukan pertanyaan pada arah kebijakan yang akan dibawa ke 3 raperda pada 20 tahun ke depan. Sementara itu mengenai produk hukum penanaman modal, pada dasarnya memang terdapat perubahan undang-undang di atasnya sehingga daerah perlu melakukan perubahan atau revisi. Selain itu, sejumlah fraksi menyoroti penyusunan RPJPD yang harus realistis, yang perlu disesuaikan dengan potensi daerah, termasuk estimasi daya dukung baik anggaran maupun potensi lainnya. Senada dalam menyusun RPJPD yang bersifat jangka panjang, juga disarankan agar dokumen perencanaan lebih fleksibel dengan memperhatikan kondisi wilayah dengan muatan-muatan lokal. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi logis, tentunya diperlukan adanya pembentukan maupun penyempurnaan garis miring merevisi produk-produk hukum daerah yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Madiun tahun 2025-2045 harus merupakan kelanjutan dari RPJPD sebelumnya, tentunya dengan penekanan atau prioritas tertentu yang belum tercapai sebelumnya. Karena substansi dasar dari penyusunan RPJPD harus bertambah, berkelanjutan dan konsisten. 2045. Terhadap raperda ini, kami menyampaikan agar penyusunannya selalu melibatkan semua pemangku kepentingan di masing-masing wilayah, agar raperda ini benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tidak melanggar peraturan perundangan di atasnya. Selain itu, jangan sampai adanya perda justru menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini condong untuk membahas raperda tentang penanaman modal. Menurut fraksi PDIP, perda memiliki manfaat yang sangat besar bagi semua pelaku usaha di Kabupaten Madiun dan juga bagi investor dari berbagai daerah. Penanaman modal pun akan diikuti aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Peraturan daerah ini merupakan pijakan yang akan digunakan guna pembentukan 2 raperda, yaitu Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perda Rencana Kerja Daerah. Sehingga perda ini harus mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif, sebagai dasar yang saling terkait dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun secara berkelanjutan, maka dalam hal ini fraksi Partai Nasdem mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Madiun harus mampu menyikapi 2 permasalahan pokok pembangunan di daerah, diantaranya permasalahan utama pembangunan itu sendiri dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada intinya, fraksi Partai Gerindra menilai perlu adanya beberapa hal yang harus menjadi unsur-unsur daerah pembangunan, yaitu 1. Adanya kajian maupun sasaran serta tolak ukur yang jelas untuk dicapai dalam pembangunan. Proses selanjutnya yakni membentuk panitia khusus atau pansus yang berisikan anggota DPRD Kabupaten Madiun guna membahas 4 raperda tersebut. Dari yang ada di Kabupaten Madiun, Pak, ya, di tim menyusun rancangan raperda, tentunya pada agenda zaman seperti nanti disampaikan secara lengkap apa yang menjadikan saran masukan
dan pertanyaan dari seluruh jajaran fraksi. Diketahui 4 raperda yang saat ini dibahas yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai 2045, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri tahun 2024 sampai 2044, dan Raperda tentang Penanaman Modal. Witikau Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV.